Selamat datang di Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di daerah pengrajin batik tulis klasik. Batik tulis klasik ini sudah ditekuni oleh Budarsilah secara turun-temurun. Beliau adalah koordinator BEPK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban untuk wilayah Kecamatan Semanding. Oleh sebab itu, untuk melestarikan batik tulis klasik ini, kami mengadakan pelatihan membatik agar batik tulis ini tetap tangguh menghadapi persaingan di pasar. Kenapa dikatakan batik tulis klasik? Karena motif yang dipakai adalah motif kuno warisan leluhur. Proses pembuatannya pun dengan metode yang sangat tradisional, yaitu dengan memakai canting dan malam, dikerok, ditembok, untuk kemudian dilungsur. Lungsur adalah proses menghilangkan sisa-sisa malam pada kain yang sudah dibatik. Bahan pewarnanya pun juga masih menggunakan unsur tradisional dengan menggunakan soga dan pewarna alami dari daun-daunan. Ini adalah hasil proses awal pembatikan. Ini motif Wijaya Kusuma. Daunnya melingkok-lingkok dengan ornamen yang sangat unik dan menarik. Yang demikian ini adalah proses sogan, yaitu proses memberi warna soga atau warna merah pada kain yang sudah dibatik dalam proses awal. Nah, ini dia hasilnya. Kainnya sudah berwarna merah soga. Indah sekali. Inilah hasil produksi batik tulis klasik yang sedang diperagakan oleh teman-teman dari Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban. Kami siap membantu pemasaran dari produk batik klasik ini melalui online dan melalui rumah kreatif BPEK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban. Cantik, cantik sekali. Batik tulis klasik ini umumnya dipakai sebagai bahan dasar membuat gaun, kemeja, seragam kantor, maupun pakaian santai. Bisa juga digunakan sebagai aksesoris di ruang tamu, misalnya untuk taplak meja, hiasan dinding, dan lain-lain. Ini adalah sebagian motif dari batik klasik Tuban. Tetap bertahan, tetap tangguh di era pandemi. Merdeka! Tangguh dalam persaingan, terus berkarya. Merdeka! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Banyak sekali. Kok bagus seastu gini kali? Tenim telepon. Pinten bu menikah ini? 75.000 Bapak niki. Nggih. Ah seni. Ditanya saking menapa nggih ngaten menika Bok menika. Nah, ini kebetulan hari ini kita sedang menerima order dari pembuat kerajinan tangan seperti ini. Kita dipasrai untuk membuat bahan dasarnya. Hari ini kami sedang pelatihan di belakang sana.
Monggo kalau Bapak kerso mirsani pelatihannya teman-teman. Monggo kula dari agen. Saya Bu, ini kalau tugas Bu. Gedebok adalah pelepah pohon pisang sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Gedebok ini dijemur di bawah sinar matahari dalam keadaan tengkurap di atas pasir atau paving. Jangan di atas rumput loh ya, karena akan mempengaruhi kualitas warna dari gedebok itu sendiri. Setelah dikeringkan selama kurang lebih 2 hari, gedebok siap untuk dipintal. Inilah proses pemintalan gedebok menjadi untaian tali yang siap untuk dibuat menjadi produk-produk kerajinan tangan. Hasil pintalan ini ditampung oleh Rumah Kreatif Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban. Kami menjual seharga 3.000 sampai 4.000 per kilogramnya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPK Kota Kediri Jaya! Kami dari BPK Kota Kediri UKM dalam bidang kecantikan dan produksi makanan catering. Kami dari salon kecantikan bidang potong rambut, kemudian krembat, kemudian rias, siap untuk memeriahkan bulan Bung Karno di bulan Juni 2021 ini. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan dari Konveksi Gani BPEK Kota Kediri. Inilah UKM binaan dari BPEK Kota Kediri, bergerak di bidang konveksi,
ataupun jahitan. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang mengerjakan ini ada one set, terus juga ada seragam dari kawan-kawan PDI Perjuangan. Ini masih tinggal bordir dari Badik Cilacap Kota Probolinggo. Ya, Badik Cilacap Kota Probolinggo. Di sini saya juga berharap kepada BPEK, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, pengurus DPD ataupun juga dari pengurus DPC yang lain yang ada di Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia, untuk jika nanti ada pekerjaan seragam, jaket, topi, hoodie ataupun lain-lain atribut partai, saya sangat berharap untuk bisa dikerjakan di Konveksi Gani, karena ini adalah salah satu wujud nyata UKM binaan dari BPEK PDI Perjuangan Kota Kediri. Saya juga sangat berharap kepada DPD PDI Perjuangan khususnya BPEK dalam lomba ini, di mana di bulan Juni, bulannya Bung Karno, mengadakan lomba UKM dengan tema UKM Maju Indonesia Berdikari. Kenapa saya meminta agar bisa mengerjakan pengerjaan khususnya seragam ataupun atribut yang lain khususnya di bidang jahitan? Karena kita sudah mendapatkan kepercayaan dari keluarga Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Alhamdulillah kemarin kita juga sempat mengerjakan kaos kampanye pilkadanya Mas Gibran, Wali Kota Solo yang sekarang akan menjadi, terus Mas Bobi Nasution, Wali Kota Medan, dan juga Bupati Kediri Mas Dito. Saya sangat berharap dalam lomba ini juga tentunya menjadi pemenang. Karena apa? Karena itu nanti bisa menambah modal usaha kami, khususnya BPEK Kota Kediri. Terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan yang sangat-sangat membantu saya, yang terus mensupport saya, khususnya kepada ini beliau Bu Gani, Ibu Sunarsiwi Kurnia Gani Pramana. Dia adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, karena dia sangat luar biasa mensupport saya, mensupport teman-teman UMKM yang ada di Kota Kediri. Makanya konveksi ini saya berikan nama Konveksi Gani. Konveksi Gani ini juga bertekad, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, karena di sini juga dikerjakan oleh kawan-kawan dari masyarakat sekitar yang ada di lingkungan saya. Karena yaitu tadi, alhamdulillah sesuai dengan tema kita, UKM Maju Indonesia Berdikari. Di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah masyarakat sekitar bisa bergabung dengan UMKM Konveksi Gani ini. Mereka menambah sedikit pemasukan bagi keluarga mereka. Jangan lupa untuk pemesanan atribut partai, khususnya seragam, jaket, untuk menghubungi Konveksi Gani ataupun di WA 0855 369 70205. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka BPEK Jawa Timur, jaya BPEK Kota Kediri, jaya. Selamat datang di Optik Daya Lensa. Saya mitra BPEK Gresik, ingin melayani customer yang keluarnya sering memakai handphone. Pemeriksaan dilakukan 2 kali. Yang pertama, adik memakai periksa komputer, dan yang kedua memakai alat manual. Itu sangat real hasilnya. Bermimpilah setinggi langit. Bila kamu jatuh, kamu tetap jatuh di bintang-bintang itu. Jangan lupa periksakan Ananda minimal 6 bulan sekali ya, Mom. Kacamata Bung Karno tersedia di Optik Daya Lensa. Salam sahabat mata sehat.
Usaha ban bekas dibuat bikin sandal ini sejak tahun berapa, Pak? Kurang sejak tahun 2001 saya bikin sendiri di rumah ini. Kok punya ide bikin sandal dari ban bekas ini awal mulanya gimana? Ya dulunya kan ya kerja mancing itu punya keinginan kerja di rumah sendiri gitu. Terus selama ini pemasarannya kemana aja? Pemasarannya ke Bondowoso, Blitar, Galek, Diri, dan sekitarnya. Gimana, Pak, suka dukanya bikin sandal dari ban bekas ini? Ya kalau suka dukanya ya kalau dapat head orderan itu ya suka sekali. Kalau dukanya kalau lagi sepi semacam ada pandemi ini kan pada lelah kerja, tidak laku. Iya. Terus untuk bahan pembuatan ini selama ini gimana, Pak? Sulit untuk mencari bahan atau gimana? Ada yang nyuplai atau gimana? Alhamdulillah kalau masa-masa pandemi ini kan untuk bahan mudah sekali, tapi terbentur karena keuangan melemah ya agak sulit belinya. Lah masalah bahannya banyak, untuk membelinya itu loh agak sulit, uangnya kan belum tersimpan. Terus selama ini, Pak, dari pihak pemerintah daerah sendiri gimana soal usaha jenengan ini? Oh, dari pemerintah tidak ada loh, Mas. Tidak ada semacam apa itu bantuan dana, tidak ada. Tapi Bisa diceritakan soal usaha apa batu fosil ini sejak kapan, Pak? Usaha ini saya rintis tahun 2010. Jadi 2010 waktu itu masih sekedar hobi untuk mengoleksi batu fosil kayu. Terus kemudian pada tahun 2011 karena saya melihat ada marketnya, saya produksi. Terus maksudnya bahannya fosil ini awal mulanya dari mana? Saya dulu nyarinya ya sekitar Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, kita itu. Karena dulu kan kebutuhan belum banyak, hanya sekedar hobi. Jadi ya di sekitar Tulungagung saja. Tapi sekarang karena sudah produksi, ya saya nyari ke Sumatera, ke Jambi tepatnya. Terus jenisnya yang diproduksi apa aja? Saya banyak ya, dari mulai bathroom aksesoris,
Jadi saya mulai dari plate, letter untuk bathroom, terus kemudian wastafel, bathtub, terus kemudian untuk living room kayak coffee table, dining table, terus apa lagi ya, kayak side table gitu. Pemasarannya selain di Indonesia mungkin bisa diceritakan? Kalau Indonesia malah nggak punya saya pasarnya. Oh gitu. Jadi 100% pasarnya Eropa sama Amerika. Terus banyak pemesanannya untuk di luar negeri itu? Kalau sebelum COVID alhamdulillah banyak, cuma adanya pandemik ini berhenti. Baik, selamat sore Mas Sasha. Ya, Ini lagi ngapain ini ceritanya? ini saya lagi merancang gula biar nanti kalau buat gula semua harus dirancang dulu. Oh gitu.
Ini awal mulanya ada ide membuat gula semut itu dari mana ya Mas ya? Ini awal mula adanya ide gula semut itu dari Politeknik. Nah, Mengusulkan ke kami untuk membuat gula semut dari selera kelapa. oh, Politeknik mana ya Mas ya? Politeknik Jember, Mas. Oh, Politeknik. Lalu untuk prosesnya sendiri bagaimana Mas mulai awal pembuatan gula semut ini? Ya untuk awal-awal itu sulit, Mas, karena terbentur dengan segala kondisi. Jadi awal-awal itu ya usaha sendiri. Jadi dari nilai kelapa itu digodok dahulu, Direbus. direbus Oke. dahulu sampai mengental, terus dijadikan gula cetak. Ketika jadi gula cetak diracang dahulu. Setelah itu bisa di oven atau dipanaskan di matahari. Setelah sudah mengering, baru ditepungkan. Oh, ditepungkan ya. Ditepungkan menjadi gula semut. Lalu untuk perbedaannya sendiri gula semut dengan gula Jawa biasa itu apa Mas? Bedanya dari segi manisnya, Mas. Oh, dari mana aja? Ya. Nah. Kalau gula semut itu lebih manis Ya. karena kadar airnya itu lebih sedikit. Oh, gitu. Bu Wiwi, usahane sale pisang jenengan iki mulai kapan berdirinya, Bu? 2011. Niku bertahan sampai sekarang berarti sekitar 20 tahun ya, Bu ya? 10 tahun. Iya, 10 tahun. Nah, terus awal mula ide pembuatan sale pisang ini dari mana, Bu, awalnya, Bu? Ininya pisang itu tidak laku. Oke. Terus ya mungkin siapa tahu lah gitu ya. Ya. Siapa tahu dimasak gini bisa laku. Ah. Ternyata lama-kelamaan kok kayak begini. Berarti bisa menambah nilai ekonomi juga nggih, Bu ya? Terus juga karyawannya juga orang sekitar aja, Bu ya. Jadi bisa membantu mendongkrak ekonomi keluarga ataupun tetangga kita, Bu ya. Lalu prosesnya itu bagaimana, Bu? Dari awal pembuatan sale pisang ini, Bu? Pertama itu bahasa Jawa ibu. Ya, gitu. Nah, ibu 2 hari 2 malam. Terus itu matang, terus dikupas, terus dibelah-belah jadi empat, terus dibur, terus menyiting, Nah, ditata rapi, terus habis itu dijemur. jemur. Oke. Kalau panas itu 4 hari. 4 hari. Lalu kalau kendala cuaca, Bu, misalkan hujan gitu, terus itu bagaimana, Bu? Diopen, Oh, diopen. diopen pakai gas. Oh, diopen pakai gas. Itu hasilnya sama aja, Bu ya. Kalau Ya, sama di sama. sama. Lalu Tambah kalau untuk daya tahannya, Bu, sale pisang setelah digoreng ini dikemas itu sampai berapa lama? 4 bulan. Bisa 4 bulan ya, Bu ya. Tapi itu biasanya sebelum 4 bulan itu biasanya udah habis ya, Bu ya. Ya, nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Oke. Terus lalu untuk perizinan apakah sudah lengkap ya, Bu ini? Sudah. Udah. Mulai apa aja, Bu, izinnya? Oh, SPP IRT itu ya dari Dinkes ya, Bu ya itu. Terus yuk. Oh, siup sudah ada. Halal. Oh, halal udah tembus ya, Bu? Nih lihat-lihat, apaan? Banjir lagi. Hanya tergenang air saja setinggi 0,5 meter hingga 1 meter paparnya. Oh iya, gimana tuh? Di kabar. Gimana ya caranya biar nggak banjir-banjir lagi gini?
ya kita harus memelihara pohon-pohon di sekitar lah, biar nggak longsor tanahnya, biar nggak airnya tuh biar nggak naik gitu. Terus caranya? Ya kita ajak anak-anak nanam pohon di pinggir-pinggir sungai, kan nanti kalau udah besar kan ini bisa mencegah tanah longsor. Kapan? Sekarang aja. Ya. Sejak kapan berdirinya UMKM ini, Bu? Ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu, Mbak. Karena saya melihat pemuda di sini ini banyak yang nganggur. Selain itu kami juga ingin meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Jadi pemuda yang di sini ini ada yang Hindu, Kristen, sama Islam. Jadi saya terbersih untuk memberdayakan anak-anak di sini. Karena di sini banyak sumber daya alam, terutama yaitu bambu, Mbak. Jadi saya memanfaatkan bambu ini supaya jadi barang-barang yang berguna. Itu diciptakan untuk membuat rantang, kemudian untuk tempat tisu, etas, lampion, dan lain-lain, Mbak. Itu untuk yang tiap hari di sini pemuda itu sekitar 15 orang. Tapi selain di sini, Mbak, itu para ibu-ibu juga di rumah-rumah itu ada yang membuat anyaman-anyaman. Dibawa ke sini sudah menjadi anyaman, pembentukannya terakhir di sini. Sementara ini masih ke Lampung, Jakarta, sama Surabaya. Selain mencegah banjir, bambu juga dapat dijadikan sebagai kerajinan untuk menambah income bagi masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan saya Asna Rosida, owner dari UD Enggal Jaya, produsen enting-enting getih Kridasari. Ada yang belum tahu what is enting-enting? Enting-enting adalah camilan khas Blitar yang sebenarnya sudah familiar di kalangan masyarakat. Enting-enting ini terbuat dari kacang, gula Jawa, ada wijinya juga sama gula pasir. Rasanya gurih dan legit. Jadi dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa, sangat gemar dengan makanan ini. Mengawali dan mengembangkan usaha ini selama kurang lebih 10 tahun merupakan tantangan yang luar biasa dan perjuangan yang luar biasa bagi kami. Beberapa strategi kami lakukan, inovasi produk, pengembangan jaringan pasar, penguatan kualitas, terus-menerus tidak henti kami lakukan. Untuk saat ini, dalam rangka menjawab tantangan pasar, kami mempunyai 14 varian produk, di mana varian produk ini berbeda bentuk, rasa, dan juga harganya. Kalau dulu, orang mengenal enting-enting itu cuman gula sama kacang, tapi kalau produk kami ini sudah bervariasi. Ada yang rasa original, coklat, blimbing. Kenapa ada rasanya blimbing? Karena blimbing adalah merupakan ikon Kota Blitar. Jadi tetap ada enting-enting yang rasanya blimbing. Untuk pasar, kami mencoba mulai dari pasar lokal. Pasar lokal ini di Blitar Raya, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, sampai ke Surabaya dan seantero Jawa Timur ini kami sudah masuk ke sana, dan alhamdulillah saat ini kami sudah rutin kirim ke luar Jawa, yaitu ke Bima, ke Jakarta juga. Dan jadi 2 lokasi itu 2 minggu sekali rutin kami kirimkan. Dan saat ini juga kami sedang fokus ke ekspor yang kami awali melalui PMI, Pekerja Migran Indonesia, yang ada di Taiwan dan Singapura. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, kita lihat yuk proses produksinya. Mari kita jalan-jalan ke tempat produksi. Ini adalah tempat produksi kami. Mereka sedang produksi enting-enting. Jadi saat ini yang dimasak yaitu enting-enting getih wijen ya Mbak Mila. Ini enting-enting getih wijen saat ini yang dimasak. Jadi tiap hari kami rolling produk yang diproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali dari Desa Bondol, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, dan sekaligus adalah Ketua UMKM di Kecamatan Ngambon. Dan di sini saya sebagai Ketua Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai kelompok Mega Kreasi, yang mana kelompok ini akan memberikan wadah kepada warga masyarakat Desa Bondol dan sekitarnya dalam berinovasi ekonomi kreatif, yang mana pada kesempatan ini Mega Kreasi menggunakan atau memanfaatkan limbah pisang atau limbah pelepah pisang menjadi kerajinan yang sangat unik dan tentunya sangat apik sekali, sehingga ini menjadikan produk unggulan Kabupaten Bojonegoro. Kenapa kami mengenalkan Mega Kreasi? Karena lingkungan Desa Bondol adalah mayoritas masyarakat pertanian, sehingga kami mencoba untuk mencari tambahan ekonomi sehingga mampu untuk menjadikan masyarakat sejahtera.
Mega Kreasi berdiri tahun 2011. Dalam perjalanan Mega Kreasi tidak seindah yang kita bayangkan saat ini. Banyak batu-batu kerikil di jalanan sehingga kita harus mampu dan mandiri untuk membuat Mega Kreasi selalu eksis di dalam desa maupun di dalam kecamatan ataupun di Kabupaten Bojonegoro. Dalam ini kami sampaikan kehadiran Mas Doni Bayu Setiawan Eza yang saat ini adalah Ketua BPEK, itu sangat membantu dalam perjalanan Mega Kreasi yang saat ini. Awalnya pertama merantau ke Bali, jadi melihat kerajinan-kerajinan yang ada di Bali, tumbuh rasa ingin. Ternyata di sekitar tempat tinggal saya banyak hal, sesuatu yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berharga. Pertama saya dapat teman di Bali yang dia punya tamu, ngajak kerjasama bidang kerajinan aluminium. Terus saya akhirnya pindah ke Semarang. Di sana sama-sama mendirikan suatu usaha. Cuman karena situasinya yang nggak bagus, saya pulang ke kampung, terus akhirnya merintis sendiri di rumah dan beralih ke serat alam ini. Bahan-bahan yang mungkin limbah atau sesuatu yang tidak berharga jadi berharga. Dari situlah saya terus pulang mencoba dari tempat-tempat di sekitar saya, dari pelepah pisang atau yang orang Jawa ngomong jebok. Dari situlah timbul ide-ide, terus akhirnya baru kita punya banyak kreativitas. Dari situ kita bertiga sama adik saya, keluarga saya di sini tuh sebagai pengrajin. Adik saya yang di Bali sebagai market penjualnya. Ide-ide yang saya dapat dari Bali, mungkin saya keliling banyak di Bali, akhirnya bisa bermanfaat bagi warga sekitar, terutama ibu-ibu muda yang notabene masih menjaga anaknya, bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan, membantu keluarga. Dukanya itu di sini ya dari pengrajinnya kan, jadi dari pekerjanya yang susah. Jadi ngajarin mereka kan kalau nggak ada niat, nggak ada mindset untuk kerja kan susah. UKM Tembakau merupakan salah satu UKM binaan BIPEK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. UKM ini berada di Jalan Semeru, Kelurahan Citrojuwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. UKM ini menyediakan segala macam tembakau beserta peralatannya. Pemasaran dilakukan secara offline dengan membuka warung. Pembeli langsung datang ke warung untuk membeli tembakau yang kita produksi.
Seiring berjalannya waktu, UKM binaan BIPEK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang berhasil membuka cabang. Cabang ini berlokasikan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Citrodiwangisan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, tepatnya di selatan Jembatan Merah Lumajang. Tak hanya pemasaran secara offline, UKM ini juga berhasil melakukan pemasaran secara online menggunakan website atau platform online. Melalui pemasaran online, UKM ini telah berhasil mengirim tembakau ke berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Murniati dari BPEK Kota Probolinggo PDI Perjuangan, sekaligus Sekretaris Ranting Jrebing Kidul. Saya di sini mempunyai usaha UKM budidaya ikan koi yang mulai pembibitan dan yang ini masih penangkaran mulai umur 1 bulan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan kita pindah, kita taruh lagi di sana. Itu juga sekitaran 3 bulanan. Umur 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setelah dari sini nanti kita sortir dan untuk penjualan. Sortir yang apa yang bagus ya? Yang besar, yang ukurannya besar. Kalau ukuran A itu yang paling bagus apa? Ukuran berapa? Ukuran kalau yang umur 3 bulan 4 bulan itu 20 lah. 20 yang harganya berapa ya? Bukan seperti ya? Iya. Kalau murah per kilo. Nanti ada hasil-hasilnya. Nah, ada penjualannya juga. Pemasaran. Kalau pemasaran kita sudah seluruh Indonesia. Indonesia. Cuma kita belum ikut terkait sama izin. UKM maju, Indonesia berdikari. Merdeka! Saya adalah salah satu kader dari PDI Perjuangan Kota Probolinggo, yang mana saya dapat bimbingan dari BPEK PDI Perjuangan Kota Probolinggo untuk melaksanakan kegiatan UKM di bidang perikanan. Nah, karena itu dalam hal ini saya bergerak di bidang ikan cupang mulai dari pembibitan sampai dengan pembesaran, ikan cupang.
sampai produksi penjualan. Di masa pandemi seperti saat ini memang cukup berpengaruh dalam bidang perekonomian. Awalnya saya adalah karyawan swasta di bidang biro jasa pengiriman yang pada saat ini karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, hal tersebut sangat berpengaruh dalam perekonomian keluarga. Alhamdulillah, dengan dukungan dan bimbingan dari BPEK PD Perjuangan Kota Probolinggo, saya mulai bangkit dan mulai berusaha kembali agar perekonomian keluarga bisa berjalan dan dapat menafkahi kebutuhan keluarga saya. Usaha ikan cupang ini saya lakukan dengan cara online dan offline. Untuk online, saya melakukan kegiatan di sosial media melalui Facebook dan Instagram dengan sistem lelang, di mana hasil tersebut alhamdulillah walaupun masih belum mencukupi, tapi dapat membantu perekonomian keluarga. Dan rasa syukur serta terima kasih saya sampaikan kepada BPK PD Perjuangan Kota Probolinggo yang mana masih dapat membantu usaha saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat datang di Rumah Batik Sekadadak, Jalan Citarum nomor 90A. Perkenalkan, saya Eritrina Prabandari yang juga sebagai bendahara DPAC Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan anggota BPK PDI Perjuangan Kota Probolinggo. Dan ini adalah contoh dari produk-produk kami yang kami produksi, antara lain adalah batik jumput seperti ini, batik tulis, dan yang paling baru adalah EcoPrint. EcoPrint dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita dengan menggunakan pewarna alam. Ini salah satu contoh produk jemputan kami menggunakan pewarna naftol, merah naftol, biru indigo sol. Dan ini adalah contoh produk kami yang menggunakan pewarna remasol. Ada lagi yang menggunakan pewarna alam. Ini adalah salah satu contoh dari batik tulis kami. Kebetulan ini adalah seragam dari ASN di Kota Probolinggo. Ini adalah contoh batik jumput yang dipakai untuk meja pria. Batik jumput bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Ini adalah salah satu produk kami dari EcoPrint yang sedang booming dan disukai oleh konsumen kami. Ini menggunakan bahan-bahan alami dari sekitar, dari lingkungan sekitar. Ini daun jati dan ini dari jarak kempian, menggunakan kain viskus dan menghasilkan kain yang cantik. Ini adalah proses pembuatan batik jumput sesuai dengan namanya, dengan dijemput dan diikat karet, dan ada pula yang dijahit dan diikat kuat seperti ini, dikombinasi dengan cantingan. Demikian dari kami Batik Sekadadak, UKM Maju, Indonesia Berdikari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
langganan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Mari kita berkarya bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu, anggota BPEK DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo. Setiap hari saya memproduksi makanan dan minuman jamu segar. Ada sinom untuk sariawan, ada kunir asem untuk melancarkan haid, kunci soro jambe untuk sari rapet wangi, ada temulawak untuk lever, ada daun salam untuk asam urat, ada kembang kenongo untuk mengharumkan kewanitaan, ada beras kencur untuk nafsu makan, wedang pokak untuk menambah stamina imun kita, sirup pokak untuk menambah stamina imun kita, makanan rengginang terasi. Minuman ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, apalagi sekarang musim pandemi. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, menambah imun kita dengan ikhtiar meminum minuman Halo guys, selamat datang di channel Dapur Kuliner BPEK PDI Perjuangan Sidoarjo. Kali ini guys ada kejutan. Ini nih daun kelor. Kita tahu ya, daun ini yang memiliki kandungan gizi yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit guys. Tapi kali ini kita bikin jenang kelor. Luar biasa bukan? Oke, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan?
langsung aja bagaimana cara membuatnya, jenang kelor ya, cara membuat jenang kelor. Oke, kita saksikan video ini bersama-sama. Oke guys, kita lanjutkan dengan proses yang ketiga, pemerasan santan. Oke guys, kita kembali lagi ke tempat tadi setelah kita dari dapur. Kita menuju ke tempat tadi. Ini 1 liter perasan santan yang disisakan, yaitu untuk mencampur membuat sebuah adonan ya, gula, tepung beras, dan kelor yang sudah di blender ya. Oke ya, kita mulai. Inilah mau kita sampaikan untuk perkenalan salah satu produk ringan yang ada di Sumbawa. Jadi kita berbasis peternakan sapi perah. Nah ini kita lihatkan untuk rumah produksi yang ini mesinnya, ini mesin packagingnya. Nah ini sebenarnya ini produk jahitnya. Jadi sebelum kita kirimkan ke konsumen yang ada di wilayah sekitar, kita singkirkan dulu pakai mesin pendingin ini, baru nanti setelah itu kita kirimkan ke tempat konsumen. Nah, ini rumah produksi yang di dalam, baru yang di depan ini nanti ada display hasil produk jadinya. Halo, nama saya Andi Yulistiawan. Saya owner dari warung Mbak Listi Group. Warung ini berdiri sejak tahun 2013. Cuma awalnya sih bukan warung jajanan seperti kayak di belakang ini. Awalnya sih warung-warung nasi, pecel, dan warung bubur. Cuma lambat laun semenjak berkembang, akhirnya usaha mulai turun. Kemudian saya mencari inovasi. Di tahun 2017 itu lagi musim namanya kebab. Nah cuma waktu itu kebab di Indonesia sendiri itu identik sama daging kan, daging sapi. Nah akhirnya coba deh saya inovasi yang mungkin harganya meminimalisir lah. Mungkin banyak orang nggak mau beli karena harga kebab yang terlalu tinggi. Akhirnya cobalah pakai daging ayam. Ternyata ada temannya kebab itu sendiri, ialah shawarma. Waktu itu di Bondowoso sudah ada tren shawarma, cuma olahannya dipakai tetap olahan ke Timur Tengah. Terus saya muncul ide gimana caranya makanan tersebut yang memang dari makanan Timur Tengah, cuma rasanya saya akan bikin rasa lidah orang Indonesia. Akhirnya ketemulah beberapa ide inovasi, saya bikinlah surma. Nah surma itu plesetan dari kata shawarma agar lebih mudah dipahami di kota sekitar sini. Lambat laun menjalani proses, akhirnya berkembanglah surma ini. Dan untuk mengembangkannya lagi, saya berinovasi dan saya ingin mengajak teman-teman kreatif muda dari yang tentunya kayak anak-anak jalanan,
teman-teman muda yang nggak punya kerjaan, akhirnya kita rangkul, kita kasih pendidikan sekolah keseharian, yang biasanya dia nggak pernah sholat, akhirnya kita ajak dia mau sholat, yang dia biasanya nggak pernah disiplin lah, nggak disiplin, akhirnya dia bisa disiplin waktu, lambat laun kita didik, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak teman-teman muda karyawan saya sendiri yang bisa bergabung dengan kita, bekerja sama dengan kita, dan alhamdulillah warung Mbak Lesti Group sendiri ini Video ini diambil dari kisah tentang keberanian untuk memulai usaha. Barang siapa yang tidak mempunyai keberanian untuk memulai, minggir saja. Enten apa Bu kok ngamun mawon niku? Waduh, habis kena PHK Mas, pabriknya tutup. Dereng maneh tahun ajaran baru, terus kanggo arek-arek iki ya opo iki? Lah suamine kerja napa lho Bu? Sopir Mas, tapi nggih ngeten masa-masa corona. Hasilnya nggih gak sepinten. Gak cukup gawe kebutuhan. Ngenes iki, wis. Delok awakku tambah kuru kowe ngene Mas. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Demikian teman-teman rapat kita pada hari ini. Ketekunan dan kerja keras menjadi kunci keberhasilan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di Kabupaten Jombang, banyak terdapat RPA atau rumah pemotongan ayam, di mana usus dan jeroan menjadi limbah. Akan tetapi, jika diolah dengan baik, bisa menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. BPEK PDI Perjuangan Jombang bekerja sama dengan masyarakat setempat membuka usaha pembuatan produk keripik usus, cumi abon, ciput, sate usus, dan sate hati ayam. Pemasaran produk kemasan dilakukan dengan cara dititipkan di toko-toko makanan. Adapun untuk sate usus dan sate hati ayam dijual di angkringan, di mana BPEK PDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dalam peringatan Bulan Bung Karno di bulan Juni tahun 2021, kami dari Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan PDIP Kabupaten Pasuruan ingin memperkenalkan hasil dari binaan kami, yaitu Jati Jaya Gerik. UMKM ini bergerak di bidang jasa, yaitu di bidang cuci mobil dan cuci motor. Alasan kami
ingin membina UMKM ini adalah salah satunya di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Kecamatan Pandaan ini ada salah satu desa memiliki banyak sekali UMKM cuci mobil dan motor di situ. Tetapi di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Kecamatan Pandaan, masih minim, bahkan tidak ada yang buka pada malam hari. Mungkin yang dibutuhkan adalah 24 jam. Di kota-kota besar contohnya UMKM yang bergerak di bidang jasa, di cuci mobil dan cuci motor itu sudah mereka ada yang cuci mobil malam, cuci motor malam. Nah, di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Kecamatan Pandaan ini masih belum ada. Maka dari itu kami dari Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan PDIP Kabupaten Pasuruan ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dengan gebrakan baru, yaitu kita membuka di bidang jasa, cuci mobil dan motor yang buka pada malam hari. Jati Jaya Gerik sendiri beralamat di Jalan Rambutan nomor 1, Kelurahan Jogosari, Waringin Anom, Kecamatan Pandaan. Operasional kami bukanya jam 16.00 atau jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, inilah menariknya dari usaha kami, UMKM kami ini kita bina untuk benar-benar yang tidak ada di Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ratnasari. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPEK PDI Perjuangan Kota Mojokerto, berawal dari pelatihan yang diadakan beberapa bulan yang lalu, yaitu pelatihan pengelolaan daging sapi menjadi bakso. Alhamdulillah saat ini saya sudah merasakan manfaatnya dari hasil pelatihan tersebut.